Selamat siang semuanya. Hari ini kita lanjutkan dengan pertemuan bagian ke-8. Kali ini kita akan membahas tentang tren dari sifat-sifat pengujian tarik. Variasi yang banyak pada sifat tarik itu terjadi pada jenis material yang berbeda-beda. Bahkan untuk komposisi yang tertentu dari suatu material, sebelum diproses, suatu material memungkinkan memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap sifat-sifat mekanis ya. Jadi apabila suatu material mengalami perlakuan yang berbeda walaupun jenisnya sama, tentu akan mempengaruhi sifat-sifat mekanisnya, terutama sifat-sifat tariknya. Contohnya adalah pengaruh temperatur dan laju regangan saat pengujian. Yang pertama kita bahas tentang tren pada jenis material yang berbeda. Logam memiliki kekuatan dan keuletan yang berbeda-beda dari berbagai jenis logam. Hal tersebut dapat dilihat nanti di tabel 42, sifat-sifat mekanisnya berupa kekuatan dan keuletannya untuk uji tarik. Untuk polimer yang memiliki kekuatan yang tinggi, itu umumnya hanya memiliki 10% atau kekuatannya 10% dari pada material logam dan memiliki modulus elastisitas. Seperti kita ketahui, modulus elastisitas itu mengindikasikan nilai kekakuan dari suatu material yang besarnya hanya 3% saja dari material logam. Namun, keuletan pada material polimer itu cukup bervariasi. Beberapa cukup getas dan beberapa sangat-sangat ulet atau ductile. Untuk beberapa jenis polimer, sifat-sifatnya dapat dilihat di tabel di bawah, tabel 43. Karet sejenis polimer atau elastometer memiliki modulus elastis yang rendah dan memiliki kekuatan yang relatif rendah. Namun mereka atau polimer tersebut memiliki keuletan yang sangat tinggi atau sangat ekstrim. Jenis material keramik dan kaca atau glass itu menunjukkan karakteristik yang sebaliknya. Karakteristiknya memiliki nilai getas dan keuletan yang cukup kecil. Namun, kekuatan tariknya umumnya lebih rendah daripada logam, tapi lebih tinggi daripada polimer. Jadi untuk material keramik dan gelas itu kekuatannya lebih rendah dari umumnya lebih rendah dari logam, tapi lebih tinggi dari polimer. Di antaranya, modulus elastisitas atau kekakuan keramik itu cukup tinggi, lebih tinggi daripada kebanyakan logam. Untuk karakteristik kekuatan tarik atau ultimate tensile strength dan modulus elastisitasnya itu dapat dilihat pada tabel 3.10. Untuk karakteristik kekuatan tarik dari material komposit itu kekuatannya dipengaruhi oleh reinforcement atau penguatnya ya. Seperti kita ketahui, komposit itu adalah material yang terdiri dari satu jenis material, composed of. Bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Contohnya, partikel-partikel keras yang digabungkan ke dalam matriks material ulet itu akan meningkatkan kekakuan dan kekuatannya, tetapi akan menurunkan keuletannya. Lebih jauh,
Untuk penguat, jenis penguat panjang itu juga memiliki pengaruh yang cukup serupa dengan peningkatan kekuatan dan kekakuan, terutama pada pembebanan yang cukup besar. Tipe lain dari penguat itu bisa berbentuk whisker atau potongan-potongan kecil. Jadi bentuk dari penguat itu bisa bervariasi, ada yang memanjang, ada yang potong kecil atau whisker. Tapi kita tidak akan membahas lebih jauh mengenai komposit. Ini hanya memberikan gambaran saja, membandingkan beberapa karakteristik dari jenis material yang berbeda-beda. Tabel 42 memberikan sifat tarik pada beberapa logam. Ya, di sini ada, diperhatikan di sini jenis-jenisnya dan tipe-tipenya, ya, berdasarkan dari penamaannya. Ada modulus elastis, ada kekuatan luluh, kekuatan tarik, perpanjangan, dan perubahan diameter atau area luas penampang. Untuk beberapa kurva tegangan-regangan pengujian tarik pada material logam dapat dilihat pada gambar 4.14 dan 4.15. Nah, ini 4.14 dan 4.15. Ini adalah jenis material logam, ya, cukup bervariasi. Begitupun juga untuk non-ferro pada aluminium. Seperti yang terlihat pada gambar 4.14, kurva tegangan-regangan untuk logam dengan keuletannya rendah hanya memiliki kurva yang terbatas. Artinya kurva non-linear yang terbatas tanpa penurunan tegangan sebelum patah. Seperti yang terlihat di sini. Tidak ada penurunan kurva seperti kurva di bawahnya, ya. Patah tapi tidak mengalami penurunan kurva. Maksudnya seperti itu. Untuk kurva tegangan-regangan pengujian tarik pada 3 jenis polimer yang terlihat pada gambar 4.16, ya, ini adalah tampilan dari 3 kurva jenis polimer, ya, cukup berbeda jenis kurvanya. Itu adalah kurva uji tarik pada material polimer. Untuk kurva tersebut, gambar spesimen dapat dilihat pada gambar 4.6. Ya, di sini bentuk patahannya, bentuk deformasinya pun juga terlihat berbeda. Ya, di sini ada material HDPE, nilon dan teflon, ya. Pada jenis material polimer, umumnya tegangan maksimum pada saat di awal itu terjadi, dan hal itu terkait dengan karakteristik necking, ya. Jadi berbeda dengan logam, necking terjadi ketika material mencapai kekuatan tarik atau melewati kekuatan tarik maksimum. Tetapi pada polimer itu terjadi di awal sebelum mencapai kekuatan tertingginya. Ya. Dapat dilihat pada gambar 4.6. Di sana terlihat, ya. Ini saya jelaskan dulu, ini adalah material sebelum dites, ini adalah material HDPE, ini nilon, dan ini adalah teflon, ya. Jadi di gambar 4.6
10 itu diperlihatkan karakteristik dari polimer, di mana di awal itu material tegangan mencapai maksimum, ya, cukup tinggi. Namun ini bukan kekuatan, ini adalah awal necking, ya. Lalu tiba-tiba menurun, ya, ini awal necking. Necking terjadi secara merata. Necking dimulai ketika tegangan mencapai tegangan yang cukup tinggi atau maksimum, dan kemudian menyebar sepanjang spesimen. Jadi neckingnya terjadi lalu menyebar sepanjang spesimen seperti ini. Dan hal ini terjadi karena pada polimer bukanlah material yang tersusun dari struktur yang memiliki struktur kristal, ya. Jadi tersusun oleh ikatan molekul, berbeda dengan logam yang ketika berubah dari cair ke padat maka akan membentuk struktur kristal tertentu. Namun pada polimer material tersebut tidak memiliki struktur kristal, atau kita sebut dengan istilah amorphous, ya, material amorf untuk polimer. Nah, ini adalah tabel ini untuk komposit tadi, ya, sifat-sifat mekanis untuk komposit. Jenis polimer lainnya seperti nilon, necking terjadi hampir sama seperti material logam. Sebagai tambahan, tipe karakteristik dari teflon atau namanya singkat dengan PTFE, jenis teflon ini ada fenomena yang disebut dengan crazing, ya. Crazing itu terjadi material tersebut tanpa mengalami necking. Crazing dapat ditunjukkan seperti gambar berikut. Jadi semacam jaringan di sini, serat-serat retakan halus pada material teflon, tapi material tersebut tidak mengalami necking, ya, mengalami crazing seperti ini gambarnya, dan setelah itu mengalami patah. Untuk beberapa jenis polimer seperti akrilik atau nama lainnya adalah PMMA, itu bersifat atau sifat patahnya adalah getas dan memiliki kurva tegangan regangan yang hampir linier hingga patah. Jadi sebelum patah bentuk kurvanya linier. Untuk material keramik dan kaca memiliki kurva tegangan regangan yang memiliki kurva terbatas seperti pada logam dengan keuletan yang rendah atau material getas kita katakan. Jadi kurva nonlinearnya sangat terbatas sebelum patah. Oke, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan dengan video kedua.